Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperlihatkan sudah sampai mana pelajaran saya di roadmap dan menjelaskannya apa saja yang sudah saya pelajari di roadmap ini. Di sini saya sudah sampai di bagian SSR. Saya lagi mempelajari bagian React. Di sini bagian React ada roadmapnya juga tersendiri. Di sini saya sudah membukanya di tab lain. Nah, di sini yang saya bahas ada CLI, tools, dan komponen, dan juga rendering. Dan juga hooks mungkin juga jika cukup. Nah, CLI itu saya lupa apa artinya. Command line interface tools. Nah, di sini dia punya file. Nah, sini saya jelaskan file apa yang dijelaskan di sini. Di sini yang dijelaskan cara menggunakan file, cara mengunduhnya, dan lain-lain. Ya, mungkin cara mengunduhnya kita hanya tulis npm install file latest, dan cara menjalankannya kita tinggal menulis npm install terlebih dahulu, lalu npm rundev. Lalu selanjutnya ada bagian komponen. Sini ada functional komponen. Sini saya kasih bahasa Indonesia dulu karena tidak terlalu banyak yang saya tahu dalam bahasa Inggris. Sini komponen fungsional adalah beberapa komponen yang paling umum ditemui saat bekerja di React. Ini hanyalah fungsi JavaScript. Saya dapat membuat komponen fungsional untuk React dengan menulis fungsi JavaScript. Nah, contoh functional components itu seperti ini. Ya, seperti ini. Dan dia itu harus ada returnnya jika di React. Lalu ada JSX yang artinya singkatan dari JavaScript XML. Ini hampir sama seperti HTML, tapi dia ada React-nya. HTML ini di sini ada mengonversi tag HTML menjadi elemen React. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada sepertinya, lalu ada HTML-nya juga seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada proc vs state. Ya, proc itu dia itu dari komponen dari luar, sedangkan state itu dibuat di dalam komponen. Dan proc itu dia nggak bisa diubah ya, hanya read only. Lalu state itu dia bisa diubah. Ada conditional rendering, ya kondisi saat menampilkan data. Ini ada syaratnya. Nah, kalau contohnya itu seperti ini ya. Contohnya dia itu ada apakah dia sudah login. Ya, jika dia belum login, dia akan diarahkan ke tempat login. Jika sudah login, dia akan diarahkan ke dashboard. Nah, ini sesuai kondisinya gimana ya. Lalu ada composition. Nah, composition itu adalah ya seperti ini, komposisi komposisi kecil digabung menjadi besar, ya seperti ini. Misal ada functional card yang dimana dia memiliki tiga composition kecil, ada header, content, dan footer. Nah, ini mereka memiliki file-file tersendiri, jadi jika digabung bisa menjadi besar ya, seperti itu mungkin. Lalu ada rendering, ini untuk menampilkan datanya. Di sini ada komponen library siklus hidup komponen. Di sini terdiri dari ada 3 fase ya, ada tampilkan data, pembaruan, dan juga menghapus komponen tersebut. Lalu ada list and case, daftar dan kunci. Nah, kalau di React ini dia bisa dia bisa rendering banyak list ya. Ya, contohnya seperti ini untuk bagian yang tadi, yang list and case. Lalu selanjutnya ada render props. Nah, contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya
ada referensi. Ref ini menyediakan cara untuk mengakses simple DOM atau elemen React yang dibuat dalam metode render. Lalu ada events, penanganan event dengan elemen React sangat mirip dengan penanganan event pada elemen DOM. Terdapat beberapa perbedaan sintaks. Yang pertama, peristiwa React diberi nama pengguna camel case, bukan huruf kecil. Dengan JSX Anda meneruskan suatu fungsi sebagai pengendali peristiwa dan bukan suatu string. Ya, contohnya event ini event yang umum biasa on click, on change dan lain-lainnya seperti itu ya. Lalu ada hig order komponen seperti itu. Ini bagian hig order ini saya tidak mengerti. Ini tulisannya sini komponen tingkat tinggi Hulk adalah teknik lanjut dalam React untuk menggunakan kembali logika komponen seperti itu. Lalu ada bagian hooks. Sini ada basic hooks dan ada common hooks. Yang ini, yang pertama ada use state. State ini digunakan untuk mengelola status suatu komponen dalam komponen fungsional pemanggilan. Pemanggilan inset ini mengembalikan array dengan dua elemen, status saat ini dan fungsi untuk memperbarui status. Lalu ada use effects. Use effects ini khusus yang memungkinkan Anda menjalankan efek samping di React. Hook ini mirip dengan komponen did mount dan komponen did update, tetapi hanya berjalan ketika komponen atau beberapa properti berubah dan setelahnya pemasangan awal. Lalu ada use callback, use ref juga, use reducer, use memo dan use context. Dan sini ada yang bagian creating custom hooks. Kita juga bisa membuat hooks sendiri. Lalu ada hooks best practice. Ini hooks yang baik, yang benar. Cara menggunakan hooks yang benar ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dari kata-kata saya. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.